الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pertama dan utama sekali, marilah kita persembahkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah dan amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah ini khatib mengajak khususnya kepada diri khatib sendiri dan juga kita yang hadir. Marilah kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mari sama-sama kita melaksanakan perintah Allah dan kita menghentikan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, hari ini hari Jumat yang mulia bertepatan dengan tanggal 4 Juni 2021 atau tanggal 23 Syawal 1442 Hijriah. Nah, sesuai ayat yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, ini merupakan landasannya. Maka kita beri judul khutbah yaitu sikap orang-orang beriman dalam menghadapi musibah, khususnya coronavirus 19 atau COVID-19. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengarkan ada dua kata. Yang pertama, musibah. Yang kedua, bencana. Apa itu musibah? Musibah adalah sesuatu yang datang dari Allah yang tidak diingini, datangnya secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka. Ini merupakan musibah. Maka Allah berfirman dalam ayat yang kita bacakan tadi, surat
ilaihi raji'un. Artinya, sungguh kata Allah, kami akan uji manusia itu dengan sedikit ujian. Yang pertama, adanya rasa khauf atau takut. Yang kedua, wal-ju', kelaparan. Yang ketiga, kekurangan harta, kemiskinan. Wal-anfus, kematian. Wal-samarat, kekurangan buah-buahan. Wa basyiril sabirin, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah, maka mereka akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, musibah ada dua. Yang pertama, musibah sifatnya kecil. Yang kedua, musibah besar. Apa musibah kecil itu? Contohnya, di saat kita butuh lampu, tahu-tahu lampu mati. Nah, kalau lampu mati, jangan kita menyalahkan orang PLN. Bisa saja sewaktu kita pulang dari masjid ini, kaki kita mungkin saja menyepak batu, akhirnya berdarah. Itu musibah. Bisa saja tangan kita tertusuk duri, itu juga musibah. Ada musibah yang besar, yaitu yang pertama mati atau kematian, sakit atau kesakitan. Ini merupakan musibah yang Allah datangkan kepada manusia dalam rangka menguji keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita sering mendengar bencana. Bencana adalah sesuatu yang terjadi di alam kita ini yang berdampak kepada kehidupan manusia. Bencana ada dua. Yang pertama, bencana alam. Yang kedua, bencana non-alam. Apa contoh bencana alam? Seperti gunung meletus, banjir, tsunami, angin kencang, puting beliung, angin tornado, segala macamnya itu, ini merupakan bencana alam. Dan ada pula yang kedua, namanya bencana non-alam. Contohnya adalah gagalnya suatu teknologi. Yang kedua, bencana non-alam adalah terjadinya wabah, penyakit-penyakit menular, seperti yang terjadi pada hari ini di negara kita, khususnya dunia pada umumnya, yaitu mewabahnya coronavirus 19. Lalu, dari mana asalnya COVID-19 ini? Asalnya adalah dari sebuah kota, yaitu kota Wuhan, yang berada di negara Cina. COVID ini ditemukan pada akhir tahun 2019. Maka namanya coronavirus 19 atau coronavirus 19. Dia ditemukan di akhir bulan Desember tahun 2019. COVID ini begitu cepatnya menyebar, sehingga sebagian negara-negara yang ada di dunia itu sudah terdampak dengan COVID ini. Dan juga negara kita Indonesia pun mengalami dampak dari COVID-19 ini. Lalu, kapan masuknya COVID-19 itu ke Indonesia? Yaitu pada hari Senin, bertepatan dengan tanggal 2 Maret tahun 2020. Bapak Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya 2 orang wanita yang berumur 31 tahun dan 64 tahun
Mereka baru saja datang dari luar negeri, yaitu negara Jepang. Setelah dicek kesehatannya, mereka dinyatakan positif COVID-19. Kemudian COVID terus menyebar dan masuklah COVID itu ke daerah kita Kabupaten Sijunjung. Sebanyak 7 kecamatan, 400 lebih jorong yang ada di daerah kita ini pun sudah dimasuki oleh coronavirus 19 tersebut. Nah, COVID ini semakin lama semakin meningkat, maka daerah kita Kabupaten Sijunjung dinyatakan daerah zona oranye. Untuk hari kemarin, tanggal 3 Juni 2021, warga masyarakat Kabupaten Sijunjung yang terkonfirmasi positif yaitu sebanyak 11 orang. Yang sembuh 9 orang. Itu hari kemarin. Hari sekarang belum ada laporan. Semenjak COVID ini ada di daerah kita Kabupaten Sijunjung lebih kurang setahun, warga kita yang terkonfirmasi positif yaitu sebanyak 1.302 orang. Sedangkan yang sembuh sebanyak 1.172 orang dan meninggal dunia sebanyak 40 orang. Ini gambaran corona COVID-19 yang ada di daerah kita Kabupaten Sijunjung. Lalu bagaimana penyebaran COVID tersebut? Coronavirus 19 ini menyebar melalui droplet. Apa itu droplet? Cairan kecil yang berasal dari hidung, yang berasal dari mulut orang yang positif. Apabila mereka bersin, apabila mereka batuk, maka droplet tadi menyebar kemana-mana. Dia bisa menempel pada benda, bisa saja pada tikar, pada pakaian kita, pada tangan kita. Nah, makanya waktu kita sedang bersin tersebut, ya ditutup mulut kita. Nah, harusnya kita memakai masker. Itu gunanya kita pakai masker, kita cuci tangan supaya COVID tersebut tidak masuk ke dalam tubuh kita. Kalau tubuh kita sudah terkonfirmasi, ini sangat luar biasa bahaya dampaknya yang kita rasakan. Kenapa? Khatib sendiri pernah positif COVID-19, rasanya sangat-sangat luar biasa susah penyakit ini. Demikian yang berbahagia. Nah, COVID tersebut sudah masuk ke daerah kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita harus menghadapi secara bersama-sama. Lalu bagaimana usaha kita sebagai orang yang beriman menghadapi musibah? Musibah apa saja? Bukan COVID saja, tapi musibah-musibah yang lain, musibah kematian, musibah bencana alam yang menimpa kita. Nah, sebagai orang yang beriman, tentu kita punya sikap. Yang pertama, sikap kita adalah kita harus ikhlas menerima semua ujian, musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ikhlas itu merupakan kunci ibadah. Barang siapa yang ikhlas mengerjakan sesuatu ibadah yang baik, apabila itu datang dari Allah, kita laksanakan dengan ikhlas, ini merupakan pahala yang akan kita terima. Dengan syarat kita jangan menyalahkan siapa-siapa. Yang kedua, sikap kita menghadapi musibah adalah kita harus sabar dan tetap melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu
sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini yang kedua. Yang ketiga, sikap kita menghadapi musibah adalah kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu tawakal? Menyerahkan diri kita sebulan-bulannya kepada Allah apabila kita tidak mampu lagi menghadapi musibah tersebut. Kemudian yang keempat, sikap kita yaitu ridho kita kepada Allah. Ridho artinya menerima apa adanya yang Allah berikan kepada kita, termasuk ujian yang Allah berikan kita terima. Apa gunanya ujian itu? Untuk menaikkan derajat kita ke derajat yang lebih tinggi. Anak sekolah tidak akan naik kelas kalau dia tidak menghadapi ujian. Ujian orang beriman itu adalah musibah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kelima, sikap kita adalah selalu kita beristiqamah. Apa istiqamah itu? Kita selalu konsisten dalam diri kita. Kita selalu berada dalam satu jalan. Apa jalan itu? Yaitu kita laksanakan perintah Allah dan kita menghentikan larangan-larangan Allah. Jangan ada nanti dengan musibah yang Allah turunkan akan merubah akidah kita. Kenapa? Musibah itu juga berdampak kepada hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Bisa saja musibah itu menyebabkan orang menjadi miskin dan lain-lain sebagainya. Nah, karena miskinnya, akhirnya dia merubah akidahnya menjadi orang-orang yang kafir. Ini yang tidak diinginkan. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah 14 abad yang silam. Apa kata Nabi? Kadal fakru ayakunal kufron. Hampir saja kemiskinan itu membawa kepada kekafiran. Yang keenam, sikap kita menghadapi musibah adalah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan dengan adanya musibah, dengan adanya ujian-ujian Allah, kita semakin jauh dari Allah. Jangan, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah itu dekat. Berapa dekatnya Allah itu? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, sekiranya ada hamba-hamba bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku dekat. Ini surat Al-Baqarah ayat 186. Kemudian dalam surat Qaf ayat 16 itu dinyatakan oleh Allah. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insan na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya, kami yang menciptakan manusia itu, kata Allah, dan kami tahu apa yang dibisikkan dalam hati mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepada mereka daripada urat leher mereka sendiri. Bapak, kalau senyuman yang berbahaya. Kemudian yang terakhir, apa sikap kita? Yaitu selalu kita berhusnuzon kepada Allah. Jangan kita suuzon kepada Allah. Apa itu husnuzon? Berprasangka baik kepada Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Ada orang yang mengatakan, saya sholat, saya puasa, saya beribadah kepada Allah, tetapi kenapa hidup saya sampai hari ini masih susah-susah juga? Allah tak sayang kepada Allah. Bukan Allah tak sayang kepada kita, Allah sayang kepada kita, maka kita diberikan ujian untuk naik tingkat bagi kita. Dan kemudian dalam menghadapi musibah ini juga selalu kita berikhtiar kepada Allah. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar artinya adalah kita berusaha keluar dari setiap musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita berpangku tangan saja, jangan kita menyerah saja. Karena musibah itu Allah yang memberikan, dan Allah pun memberikan jalan keluarnya agar kita keluar dari musibah tersebut. Allah tidak akan merubah nasib seseorang
apabila dia tidak sendiri yang merubahnya. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Musibah ini, bencana ini sudah ada 14 abad yang silam, sudah ada. Sejak di zaman Rasulullah, penyakit menular itu sudah ada. Apa namanya? Taun, lepra. Itu penyakit menular yang ada di zaman Rasulullah. Dan Rasulullah kalau terjadi penyakit menular, beliau pun mengadakan isolasi. Apa isolasinya? Beliau membangun sebuah tembok yang panjang. Masyarakat yang ada di situ tidak boleh keluar. Dan beliau mengatakan, kalau terjadi suatu wabah atau tahun, orang yang berada di daerah tersebut tidak boleh keluar. Orang yang dari luar tidak boleh masuk ke daerah tersebut. Inilah caranya Nabi untuk memutus mata rantai ya penyakit yang sudah mewabah tersebut. Demikian juga dengan sahabat Nabi Umar bin Khattab. Suatu ketika beliau pergi ya ke suatu daerah namanya Negeri Syam. Beliau membawa rombongan. Ada rombongan itu orang-orang Ansor dan ada orang-orang Muhajirin. Sampai di suatu daerah namanya Syam, beliau berhenti. Kenapa beliau berhenti? Beliau dapat kabar bahwa di negeri Syam tersebut sedang mewabah penyakit menular. Makanya beliau Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat pada waktu itu, diadakan perundingan, diadakan musyawarah. Dalam musyawarah tersebut ada mengatakan kita harus masuk ke negeri Syam. Ada mengatakan kita kembali ke negeri Syam. Jangan ke Madinah, jangan kita masuk ke sana. Ada dua pendapat. Makanya Umar bin Khattab bertanya kepada orang yang lebih tua umurnya, apa jawabannya? Kita tidak boleh masuk ke negeri Syam karena negeri Syam tersebut sedang mewabah penyakit menular. Kita harus kembali ke Madinah. Ini merupakan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memutus mata rantai menyebarnya penyakit menular. Nah, di daerah kita ini kita tidak perlu pula pergi jauh-jauh. Yang penting bagaimana kita menjaga prokes atau protokol kesehatannya. Yang pertama, gunakan masker. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, mengatur jarak. Yang keempat, kurangi mobilitas pergerakan kita agar COVID itu tidak masuk ke diri kita. Dan kita juga memperhatikan 4 hal. Yang pertama, perkuat imun tubuh kita. Bagaimana caranya? Kita memakan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, berjemur pada pagi hari, kemudian pikiran-pikiran kita harus kita stabilkan supaya imun tubuh kita naik. Yang kedua, kita harus memperkuat iman kita. Iman artinya kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimanapun uji itu menimpa kita. Yang ketiga, kita harus mengamankan diri kita. Cara mengamankan diri kita yaitu ya kita pakai masker dan kita cuci tangan. Dan yang terakhir, kita harus memperbanyak amin. Amin artinya berdoa kita kepada Allah agar COVID ini segera berlalu di hadapan kita dan kita bisa bekerja normal sebagaimana biasa yang dulu kita kerjakan. Kita tidak ada lagi merasa takut dengan adanya COVID ini kalau kita bersama-sama menghadapinya, dan masyarakat harus patuh dengan imbauan pemerintah kita demi untuk kebaikan kita bersama. Demikian khutbah singkat kita, semoga bermanfaat untuk diri khatib yang menyampaikan dan untuk kita semuanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.